Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 29 Juni 2021. Sekarang jam 1 lebih 7 menit ya waktu Indonesia bagian Barat, dan berlaku untuk hari ini dan besok ya sampai 30 Juni 2021. Jadi besok adalah akhir dari bulan Juni ya, hari terakhir besok ya. Jadi saran saya sih kalau yang sudah punya sahamnya masing-masing ya, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss, karena biasanya ya kalau di akhir bulan ya, di akhir terakhir ya, di hari terakhir di akhir bulan itu sahamnya bisa mendadak tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya, jangan lupa, karena akhir bulan biasanya hari terakhir itu ada perubahan yang cukup signifikan ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung. Yang pertama saya bahas adalah GGRM ya. Jadi GGRM ini sudah saya bahas sejak awal banget ya, dan dia sudah berhasil breakout dari 40.000 kemarin ya, naik ke atas Fibonacci retracement 1,8%, dan juga berhasil breakout lagi ke atas 41.800 ya. Target terdekatnya ini saya sudah sebutkan ya di analisa saham mingguan dan harian adalah Fibonacci retracement 50% nya, yaitu kurang lebih di area 42.800 ya. Jadi yang sudah punya GGRM pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya mengikuti dengan yang garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi pasang di 41.800 dan 40.700 itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya GGRM, kalau mau buy on weakness gudang garam ya, jadi saran saya adalah di area sekitar ini ya. Dia sebelumnya breakout dari resistance 38775. Jadi kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area ini ya, 38775 sampai dengan 39.000. Sebelumnya saya sebutkan buy on weakness di sini ya, tapi karena dia naik terus ya nggak dikasih ya. Ya berarti buy high sell higher ya, seperti itu strateginya. Kalau mau masih tunggu di sini ya terserah ya. Tapi saran saya kalau mau buy on weakness yang terdekat ya tunggu aja di sekitar area ini ya, 38.775 dan 39.000. Jadi artinya kalau dia terkoreksi misalnya ya, saya nggak melakukan koreksi. Kalau koreksi kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas 39.000, baru buy ya. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 40.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 40.700 tambah lagi ya. Kalau breakout lagi ke atas 41.800 ya, kemungkinan dia bisa breakout ke atas 2.800. Seperti itu ya. Terus kemudian bagi yang ingin buy high sell higher, Pak Sunar, saya maunya buy high sell higher nggak apa-apa, asalkan buy-nya bertahap aja ya. Karena kalau kita perhatikan di sini volumenya 2 hari terakhir masih cukup tinggi ya, kenaikannya cukup tinggi juga. Saya nggak tahu apakah ada perbaikan fundamental atau ada berita sesuatu ya, aksi korporasi dan lain-lain. Tapi perhatikan aja, fokus ke pergerakan harganya ya. Jadi kalau buy high sell higher boleh, kalau berhasil breakout ke atas 42.800 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar kalau mau buy? Di sini kita lihat ada gap di sini ya, tanggal 10 Desember, dan ini ya hari berikutnya ya 11 Desember ada gap ya, gap down ya. Jadi gap itu memang tidak selalu ditutup, tetapi bisa saja ditutup. Jadi saya kasih acuan yang ini ya, gap sebelumnya ini di low-nya 44275. Jadi itu target price berikutnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 42.800 buy, target price terdekatnya adalah dia akan menguji 44275. Kalau dia berhasil naik ke atas 44275, target price berikutnya adalah Fibonacci retracement 38,2% ya. Kurang lebih sekitar area 45.700-an lah ya. Kalau kita perhatikan di sini ini kurang lebih, kalau saya paskan di swing high ini ya, jadi kurang lebih di 45.300 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 45.700, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka dia akan menguji untuk target ini ya, kurang lebih Fibonacci retracement 23,6% atau swing high yang ini sebelumnya ya, sekitar area 49.200-an ya. Jadi kalau sudah dikasih 49.200, kalau mau take profit semuanya boleh silakan ya, atau pasang trailing stop ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah didapat hilang ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini cukup ya untuk analisa saham harian untuk GGRM. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk PNBS. Jadi PNBS setelah 2 hari sebelumnya dia koreksi ya, kemarin dan minggu sebelumnya ya, akhir minggu sebelumnya, hari ini dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya, swing high sebelumnya 163. Ini saya sudah informasikan di analisa saham saya ya. Ini di mingguan sudah diinformasikan, naik atas 152 boleh buy tambah lagi ya, naik lagi ke atas 168 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 175 boleh tambah lagi. Dia sudah punya Pak Sunar, pasang trailing stopnya di mana? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 163 dan 152 ya. Jadi 163 adalah swing high yang ini ya,
25 Juni kalau dia turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu sebagian, kalau turun di bawahnya 152 jual dulu semuanya. Kalau saran buy on weakness saya sudah sebutkan ya, 133 141 ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham mingguan, yang terakhir Angel yang membawakan ya. Jadi selamat, kalau harusnya sudah buy ya, karena sudah disebutkan kalau hasil naik ke atas 141 buy, naik lagi ke atas 152 tambah lagi, naik lagi ke atas ini ya 168 ya. Tadi sudah sempat breakout ke atas 168, tapi sesi satu break ini di bawahnya. Jadi pasang aja dari stopnya di 163 dan 152. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu lagi di 133 141 atau 117 121 ya. Itu untuk PMBS. Kalau turun banyak 117, saya nggak menyarankan buy on weakness ya, karena dia ada kemungkinan tembus ke bawah 104 ya. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Jadi di level tertentu kita jangan buy on weakness karena kecenderungan dia akan turun terus lagi ya, seperti itu. Kalau buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar buy? Boleh kalau dia berhasil naik lagi ke atas 168 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Walaupun dia 3 hari terakhir dia volumenya lumayan tinggi ya, tapi dia masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Sebelumnya dia breakout, kemudian volumenya masih di bawahnya ya 3 hari terakhir ya. Jadi belinya bertahap aja, buy high sell higher, naik ke atas 168 buy, naik lagi ke atas 175 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 175, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya adalah 196 sama dengan 216 ya. Jadi yang garis-garis merah yang saya berikan ini untuk average up, kalau mau tambah lagi ya. Kalau turun di bawahnya ya pasang aja trailing stop seperti itu ya. Jadi kalau mau buy high sell higher silakan, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Karena akhir bulan ya, mengingat biasanya hari terakhir di akhir bulan itu bisa saja naik tinggi kemudian dia turun lagi ya. Oke, kemudian berikutnya untuk analisa samarian untuk ASII. Jadi ASII ini dia memang cenderung lesu terus ya. Minggu ini dia testing ini ya, Fibonacci retracement 61,8%. Dan hari ini dia rebound mantulnya cukup kencang ya. Nah, apakah boleh buy Pak Sunar kalau seperti ini? Ya, yang sudah punya ya. Kalau misalnya sudah buy, tinggal pasang aja trailing stopnya ya, atau stop lossnya ya. Jadi pasang stop lossnya di ini ya, 4760 dan di level 4710 ya. Maksimum 4635 ya. Kalau dia turun banyak 4635 ya, dia akan turun terus sampai dengan level ini ya, jauh banget sampai di bawah ini ya, 4450. Jadi hati-hati aja. Kemudian yang mau buy bagaimana Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja ya, asalkan pasang stop lossnya di 4760 dan 4710. Tapi menurut saya kalau mau buy paling amannya ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 5025. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, kalau di sini sebelumnya dia berhasil naik ke atas 5025, dia naik terus ke atas ya sampai dengan targetnya lumayan ya, sampai 5675. Kemudian koreksi lagi dia testing 5000 ini ya, 5025 ya. Jadi 5025 ini kita pakai acuan sebagai resisten terdekatnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5025, yang sudah punya boleh tambah lagi. Kalau yang mau buy boleh buy ya. Kalau misalnya sekarang masih takut, wah jangan-jangan ini seperti Pak Sunar katakan ya, mendekati akhir bulan dia akan naik 1-2 hari kemudian nanti masuk bulan Juli dia turun lagi ya, bisa saja terjadi ya, tapi nggak selalu pasti ya. Makanya kita belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 4760 dan 4710. Kalau naik lagi ke atas 5025 tambah lagi, naik lagi ke atas 5150 tambah lagi, naik lagi ke atas 5225 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya kalau dia berhasil naik ke atas 5025, terdekatnya adalah 5425 dan 5675 ya, kurang lebih ya. Itu untuk ASI. Jadi masih ada peluang Pak Sunar, masih ada ya. Oke, berikutnya untuk analisa samarian untuk SCMA. Jadi SCMA di sini ini memang nggak susah ya. Saya sudah bahas sebelumnya ya. Dia breakout kemudian turun lagi, breakout turun lagi, ini sudah 3 hari terakhir ya. Yang sudah punya ya tetap aja pasang stop lossnya di 1675 dan 1625 ya. Kalau misalnya terlalu jauh, maksud saya kalau terlalu dekat 1675, pasang aja stop lossnya di 1625 dan maksimum di 11555 ya, 1555 gitu ya. Kalau emang buy on weakness tetap aja tunggu di area sekitar 1500 atau 1555. Itu bagi yang ingin buy on weakness. Jadi intinya itu dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 50% ya minggu ini ya. Mudah-mudahan dia berhasil. Jadi yang ingin buy high sell higher atau yang mau buy ya, ini kan sudah berhasil naik ke atas 1725.
Jadi buy sebenarnya boleh aja, asalkan pasang stop lossnya kalau 1675 terlalu dekat ya pasang pakai 595 atau 1555 ya, gitu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1790 tambah lagi boleh. Kalau dia naik lagi ke atas 1895 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang volumenya bagus ya. Kita lihat 1 2 3 4 ini volumenya bagus. Mau buy sih boleh ya. Buynya bertahap aja dan terlalu agresif ya. Santai aja karena akhir bulan ya. Jadi naik lagi ke atas 1790 tambah lagi, naik lagi ke atas 189 tambah lagi ya, 1895 ya. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 1945 ya, kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2%-nya ini ya. Dia target berikutnya adalah 2090 dan 2190. Jadi belinya bertahap aja untuk SCMA ya. Yang mudah-mudahan dia masih naik terus. Kalau dikasih sampai 2450 ya lumayan ya profitnya ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya analisa samarian untuk MMLP ya. Kalau MMLP ini ya perhatikan ya, hari ini volumenya masih tinggi tapi dia masih di bawah rata-rata 5 harinya. Kalau yang sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di level ini ya, 595. Yang sudah punya. Terus yang belum punya, kalau mau buy high sell higher ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 700 ya. Kalau yang mau buy high sell higher. Kalau yang mau buy on weakness, kemungkinan tunggu aja di area sekitar ini ya. Memang masih jauh di bawah ya, sekitar 400 sampai dengan 425 ya. Kalau mau buy on weakness emiten ini ya, MMLP ya. Kalau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 700 buy ya. Atau tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 775 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi tambahnya setiap kelipatan 25 aja. Jadi naik ke atas 800 tambah lagi, naik ke atas 825 tambah lagi seperti itu ya. Menurut saya sih kurang lebih target price-nya ya, kalau dia selama bertahan di atas 595 ada kemungkinan dia masih bisa mencapai target kurang lebih sekitar 900 ya. Itu target price-nya untuk MMLP. Jadi kurang lebih 900 ini area yang saya garis ini ya. Ini kurang lebih sebelumnya ini ya. Kalau pakai ini ya juga boleh sih. Ini di 940 tapi saya pakai 900 lah, yang lebih realistis ya. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini, ini swing high-nya sekitar 800-an ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 800 ya kemungkinan 900 tercapai ya. 900 sampai dengan 940. Itu untuk MMLP ya. Jadi mudah-mudahan aja sukses. Tetap pasang trailing stop dan stop loss. Belinya bertahap aja karena sebelumnya dia volumenya kalau kita perhatikan di sini cenderung kurang liquid ya. Masih rendah ya. Jadi hanya 6 hari terakhir aja ya. Dia volumenya lumayan tinggi ya. Jadi waspada aja. Nggak perlu terlalu takut. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Oke, berikutnya untuk konstruksi BUMN Wika. Jadi Wika ini sebenarnya baik nggak Pak Sunar? Kalau kita perhatikan ya, memang dia dalam kondisi downtrend ya. Downtrendnya dia strong banget ya. Dari mingguannya aja di sini 1 2 3 belum ada candle hijau sama sekali. Sebelumnya minggunya dia ada candle hijau 2, kemudian dia gagal lagi turun lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah area Fibonacci retracement yang saya tarik sebelumnya ya. Dari 1040 sampai dengan 2450. Jadi menurut saya kalau mau buy ya, sebentar saya bahas yang sudah punya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di area ini ya, 955. Kalau yang belum buy, menurut saya sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1040 ya. Karena 1040 dan high-nya hari ini kan 1050. Jadi saya pakai acuan 1050 aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1050, yang ingin spekulasi buy ya. Saya bilang spekulasi buy. Kenapa spekulasi buy? Karena dia dalam kondisi downtrend ya istilahnya. Jadi kalau yang berani spekulasi buy, boleh aja buy di kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1050 ya buy ya. Kalau sekarang masih resiko ya, resiko testing 955 ya di tengah-tengahnya. Jadi naik ke atas 1050 buy, asalkan catatan ya, kalau turun banyak 1050 dan 955 jual dulu semuanya ya. Karena dia akan turun lagi lebih dalam kalau dia turun banyak 955. Kalau naik ke atas 1050 mau tambah lagi di 1135, kemudian 1210, 1335 ya, dan seterusnya. Sebenarnya menurut ilmu Fibonacci retracement ya, ini adalah kenaikan sebelumnya ya, kemudian dia terkoreksi sampai dia tembus di bawahnya ini ya, 1040 ya. Menurut teori Fibonacci retracement yang sebelumnya ini, minimal kalau mau amannya harus tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1585 ya, seperti itu ya. Tapi umumnya trader yang saya tahu ya,
itu umumnya maunya buy on weakness dapat harga murah ya. Jadi kalau mau buy on weakness ya sekarang masih spekulasi, paling nggak tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1050. Lebih amannya ya minimal paling cepat ya 1210 lah ya, itu minimal paling cepat. Atau Pak Sunar baiknya bertahan boleh nggak, ini 1050 ke atas saya buy sedikit aja, terus naik lagi ke atas 1135 naik lagi boleh ya, naik lagi ke atas 1210 naik lagi boleh target price terdekatnya di 1335, kemudian berikutnya di 1585 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1585, target price berikutnya adalah 1890. Jadi masih ikut dengan Fibonacci retracement sebelumnya. Kenapa saya pakai yang Fibonacci retracement sebelumnya? Karena dia cukup rapi ya pergerakannya ya. Ini 78,6%. Ini kita lihat ada swing low di sini, ini swing low di sini. Kalau kita tarik garis, ini ada swing high ya kurang lebih ya. Dia kurang lebih akurat ya, tepat ya. Nah, ini 1495 tengah-tengahnya, checkpointnya antara 78,6% dan 1,8%. Kalau naik lagi ke atasnya 1585, ya target berikutnya di 1760, kemudian 1890 dan 2070. Ya, mudah-mudahan di atas 2070 ya dikasih. Karena biasanya konstruksi BUMN ciri khasnya ya, perlu diingat ya, konstruksi BUMN seperti Wika, PTPP, ADI, WSKT dan sebagainya, dia kalau turunnya dalam banget ya, sebanget-bangetnya ya dalamnya. Kemudian kalau dia naik rebound ya, dia naiknya berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif beli sampai pakai margin ya, belinya bertahap aja. Nanti kalau dia turun di bawahnya garis-garis yang sudah saya kasih ya jual dulu seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk INAF ya, analisa saham harian untuk INAF. Jadi INAF hari ini higher high, tapi dia ditutup di bawahnya 3.200. Karena saya di analisa saham mingguan ya, yang dibawakan oleh Angel, jadi kalau turun bawahnya 3380 harusnya pasang trailing stop ya. Memang average up disarankan, tapi dia kalau gagal ya bukan salahnya Pak Sunar ya. Ya karena memang Pak Sunar nggak bisa ngatur marketnya ya. Jadi pasang aja trailing stop. Kalau sudah di bawah 3.200 harusnya sudah jual lagi ya, seperti itu ya. Berikutnya di 3.000 ya. Ini 3.000 perlu diingat ya, yang sudah punya ya, yang belum pasang trailing stop atau stop loss. Kalau turun di bawahnya, ini low-nya hari ini kan di 3.100an ya, 3.090 ya. Kalau turun di bawahnya 3.090 dan 3.000 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan turun terus sampai sekitar area ini ya, 2.550 sampai 2.400. Yang mau buy on weakness, kalau dia terkoreksi ya, itu koreksinya paling sekitar area, tunggu sekitar dua area ya. Tunggu di area ini 2550 sampai 2650 atau di area 2320 sampai dengan 2400 ya. Itu yang mau buy on weakness, tunggu di sana aja. Kalau misalnya nggak dikasih, dia berarti breakout lagi Pak Sunar, naik ke atas 3200 tambah lagi nggak? Boleh tambah lagi, misalnya kalau dia berarti naik ke atas 3200 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena sebelumnya volumenya memang tidak liquid ya. Saham-saham farmasi ini dia memang timbul tenggelam, cenderung sentimen aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di 7 candle ini dia kenaikannya lumayan ya dibandingkan sebelumnya ya. Jadi hati-hati aja karena tiba-tiba volumenya bisa hilang ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, kalau buy hasil higher naik ke atas 3.200 buy, atau average up bagi yang sudah punya. Kalau mau tambah lagi naik lagi ke atas 3.380 buy ya, buy up ya. Target price berikutnya di 3.770 ya, kurang lebih dekat di area Fibonacci ini ya, 50% ya retracementnya ya, 50%. Jadi pasang aja. Kalau mau tambah lagi di antara 3.380 dan ini ya, Fibonacci retracement 50%, mungkin bisa tambah lagi di area kurang lebih sekitar 3520 ya, saya kasih tambahannya. Ini naik lagi ke atas 3520 tambah lagi, breakout ke atas 3.770 tambah lagi ya. Kemungkinan besar kalau dia berhasil bertahan di atas 3.770 ya, dia akan berusaha untuk mencapai target Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di area 4.600. Oke, cukup ya. Berikutnya analisa saham harian untuk PTPP. Jadi Pak Sunar, hari ini rebound apakah buy atau enggak? Bagi yang belum punya ya, bagi yang sudah punya dulu pasang aja stop lossnya di area ini ya, yang saya kasih garis 870. Kemudian kalau yang mau buy, kalau mau belum buy Pak Sunar ya, kurang lebih sama dengan Wika ya, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Kalau mau spekulasi buy ya, paling cepat tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1000 ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu terburu-buru. Pak Sunar kan ketinggalan profit, kenapa nggak buy sekarang? Iya kalau naik ya, kalau nggak naik, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Misalnya sudah terjadi rebound sampai 1200, nah terus nanti ngomongnya
Loh Pak Sunar, saya sudah buy di 870. Nah buktinya kan rebound kan. Nah ini support kuatnya. Belum tentu ya, karena kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Kalau biasanya turun lagi, kebanyakan ya, saya nggak menyinggung siapapun juga, kalau turun lagi dia diam ya, seperti itu ya, nggak ngomong apa-apa. Tapi kalau rebound dia langsung ngomong kemana-mana gitu ya. Oh bener lah, Pak Sunar bilang suruh tunggu naik ke atas 1000, saya langsung buy aja. Ya kalau naik, ya mudah-mudahan aja naik ya, kita doakan naik. Minimal tunggu kalau dia naik ke atas 1000 lah ya, jangan memaksakan diri. Itu spekulasi masih ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 1055 tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 1145 tambah lagi, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi level-level yang saya kasih garis merah ini bisa dijadikan sebagai acuan ya. Yang ini Fibonacci retracement 1,8% di area 1415 ya kurang lebih ya. 135, 1385 sampai 1415 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1415, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Ada kemungkinan ini 1735 kurang lebih dikasih ya. Target Fibonacci retracement 38,2%-an. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya ya, ciri khas konstruksi BUMN, kalau turun dia turunnya dalam banget ya, berhari-hari dan berminggu-minggu kalau dia turun. Kalau dia naik, naiknya juga berhari-hari dan berminggu-minggu. Jadi belinya nyantai aja ya, bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Kalau buy weakness ya, tunggulah kalau dia berhasil naik ke atas 1000 ya. Jangan maunya buy low terus ya. Maksudnya memang yang bener kan buy saham kan buy low sell high ya. Ya belum tentu ya. Kadang-kadang kita buy high itu maksudnya bukan buy di pucuk, enggak. Kalau ada sudah ada konfirmasi di atas level tertentu kita buy, itu biasanya cenderungnya lebih aman ya, seperti itu ya. Jadi buy di saham itu strateginya ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher, begitu ya. Jadi kalau semuanya pakai buy low sell high, nggak ada yang buy high sell higher, lah nanti yang buy high kita siapa? Ya tentu saja orang yang pakai strategi buy high sell higher ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk analisa saham WSKT. Juga kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia berhasil rebound ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 800 ya. Ini ya. Saya kasihkan dua area aja ya. Kalau sudah punya pasang di stop lossnya di 800 dan 840 ya. Jadi turun ke atas ke bawah 840 dan 800, lebih baik jual dulu semuanya. Ini sama juga kurang lebih dengan PTPP ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 800, jual dulu semuanya. Tapi kalau mau yang spekulasi buy, tunggu minimal kalau dia berhasil naik ke atas 930 ya. Ini saya kasih tebalin aja. Ini paling awal kalau buy ya. Naik ke atas 930 buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1035 buy. Mungkin tengah-tengahnya kalau mau buy ya 1000 ya. Naik ke atas 1000 buy, naik ke atas 1035 tambah lagi. Naik ke atas ini aja ya. 1100 tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atasnya 1155 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini yang saya berikan untuk level average up ya. Belinya nyicil aja, bertahap aja. Karena kita masih belum ada konfirmasi ya. Ini masih strong downtrend ya. Dari weekly chart-nya dia merah terus, belum ada hijau. Sebelumnya aja dia sempat hijau 3 kali, dia turun lagi ya. Jadi makanya belinya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu agresif maksud saya gitu ya. Secukupnya aja. Oke, berikutnya untuk IMGS. Jadi IMGS hari ini naik tinggi. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar ya? Pasang aja trailing stopnya di 336 ya. Kalau turun bayar 336, saran saya sih jual dulu semuanya. Karena kalau kita perhatikan kalau dia gagal bertahan di atas 336, dia akan cenderungnya turun lagi ke bawah ya. Kalau buy on weakness, mungkin cara saya tunggu aja di area ini ya. Sekitar 305 sampai dengan 310 ya. Ini yang buy on weakness. Jadi kalau dia misalnya koreksi naik lagi ke atas 310 barusan kita buy ya. Kemudian berikutnya kalau mau tambah ya mungkin setiap ini setiap kelipatan 10 ya, 320 tambah terus 10 sebagainya ya. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak buy pakai acuan ini ya. Kalau mau buy high sell higher mau boleh aja. Kalau dia naik lagi ke atas 358 buy, itu yang berani buy high sell higher. Kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 370 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 370, target terdekatnya adalah 300 ini ya, kurang lebih 386. Kalau dia naik breakout ke atas 386 ya kemungkinan bisa sampai target ini ya, high-nya ini ya 430. Jadi buy high sell higher bertahap aja mulai dari 358. Jangan terlalu banyak ya, karena volumenya sebelumnya hilang di sini ya, tidak liquid ya, volumenya hilang. Tiba-tiba aja hari ini naik tinggi. Nah ini sesi kedua sudah mulai ya, dia testing 336 ya. Intinya seperti itu. Jadi sudah punya, harusnya kalau dia turun bayar 336 jual dulu sebagian atau jual semuanya aja lebih amannya ya.
karena kecenderungan kalau dia gagal bertahan di atas 336 dia akan kecenderungan turun ke bawah ya, atau minimal ke area ini ya 300 sampai dengan 310 kurang lebih ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk INDF ya. INDF ini juga masih bearish tapi dia masih berjuang naik ya. Di bulan Juni ini menurut saya sih masih ada peluang untuk naik ya ke atas Fibonacci retracement 1,8%. Yang sudah punya tetap acuan sebelumnya ya, pasang aja trailing stopnya di 6125, stop lossnya di 6000. Yang belum punya partner mau buy sekarang boleh nggak? Sebenarnya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya, di atas 6250. Tapi saya sudah sebutkan di analisa saham minggu lalu ya, yang sampai dengan akhir minggu ini ya. Jadi yang lagi nonton mencatat selamat ya, harusnya sudah siap-siap buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6250 boleh buy. Kemudian tambah lagi kalau dia naik lagi ke atas 6350 tambah lagi, naik lagi ke atas 475 tambah lagi. Target price terdekatnya di 6675 dan 6900-an ya. Itu kurang lebih untuk INDF. Oke, berikutnya untuk analisa saham MSCN, MNC Studio ya. Nah, ini saran saya kan sudah saya berikan ya. Ini adalah level-level kalau mau buy ya. Sebelumnya kan waktu saya bahas di analisa saham harian kan, dia kan memang masih dibayar 246 ya kemarin ya. Saya kan sudah bilang kalau mau buy hasil akhir boleh naik ke atas 246, 250 dan 255 ya, average up ya. Kalau breakout lagi higher high harusnya tambah lagi ya, seperti itu ya. Ya ternyata masih bisa higher high ya. Jadi kita jangan terlalu takut ya. Kalau dia uptrendnya masih cukup bagus ya, kemungkinan masih bisa naik lagi. Tapi tentu saja ada risiko kena suspend atau tiba-tiba turun dalam atau ARB gitu ya. Risiko selalu ada ya, karena dia bisa naik tinggi, turunnya juga bisa ke dalam ya, seperti itu ya. Ajar ya. Kalau nggak berani ya pilih saham lain seperti itu ya. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di atau trailing stopnya di 262 dan 255 ya. Jadi kalau turun banyak 255 lebih baik sih jual dulu, ada kemungkinan dia turun lagi ke area 226-an. Yang mau buy on weakness mungkin tunggu di area ini ya, 218 sampai dengan 226. Artinya itu kalau dia turun koreksi di bawah 226, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 226 buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Kenapa? Karena sebelumnya dia cenderung tidak liquid ya, memang tidak liquid ya sebelumnya ya. Jadi 3 hari aja dia naik tinggi, mungkin sepertinya ada, ingat saya dia ada aksi korporasi ya, penerbitan saham baru. Jadi kalau mau buy weakness ya tunggu kalau dia rebound lagi ke atas 226 buy, belinya bertahap ya, naik lagi ke atas 236 tambah lagi, naik lagi ke atas 246 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk MSCN. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk ICBP ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ICBP dia masih testing 9275 ya. Maaf, ini terlalu agak error ya. Jadi dia berhasil naik ke atasnya ini ya, 8050 ya. Jadi dia sudah punya, pasang aja stop lossnya di 8050 dan 7800. Jadi ISTBP ini sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya, mingguan ya. Yang mau buy sebenarnya sih mau buy sekarang boleh aja, pasang stop lossnya di 8050 ya. Kemudian dia kalau naik lagi ke atas 8300 tambah lagi, jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8300, kemungkinan target terdekatnya di 8700 dan 8925 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 8700 tambah lagi, naik lagi ke atas 8925 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8925, kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 98 ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, yaitu di 97275. Itu untuk ICBP. Ya mudah-mudahan berhasil naik lagi seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Java ya. Kalau kita lihat dia di sini Java dia berusaha rebound ya. Tapi sayangnya sesi kedua kok dia malah turun lagi di bawah 1760 ya. Yang sudah punya Pak Sunar kira-kira bagaimana ya? Pasang aja stop lossnya di 1720 dan 1670 ya. Itu yang sudah punya Java. Kalau kita lihat ini 1670, hati-hati ya, kalau dia turun banyak 1670 dia kemungkinan ke ini ya 1520-an ya. Jadi seperti itu ini untuk Java ya. Ini saya tarik area Fibonacci extensionnya ini ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1670 dia masih resiko ke bawah ya. Terus kemudian ini 1760 ini merupakan area penting ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1720 dan 1670. Kalau mau
tambah lagi, tunggu kalau dia naik ke atas 1760 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja karena rata-rata volumenya dia masih rendah ya. Pernah breakout sebelumnya tapi rata-rata masih rendah, dia malah turun ya. Jadi kita belinya bertahap aja, naik ke atas 1760 tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1875 barusan tambah lagi. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 1760 dan 1875 ya tambahnya di 1830. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1875, kemungkinan besar dia mencapai target sekitar 2060 sampai dengan 2160 ya. Untuk Java. Jadi belinya nyantai aja, bertahap aja, mulai dari 1875 ke atas, kemudian naik lagi ke atas 1935 ya, tambah lagi ya. Jadi garis-garis merah ini jangan bingung ya, ini untuk average up ya, tambah lagi ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kenapa Pak Sunar kok belinya bertahap? Karena kalau kita lihat di sini 4 minggu ya, candlenya merah terus ya, 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu ya. Dia memang merahnya bisa berminggu-minggu ya. Kita perhatikan di sini dia bisa 5 minggu juga ya, 1, 2, 3, 4, 5 dia naik pun dia naik 2 minggu doang, kemudian dia turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi nyantai aja, belinya bertahap, jangan terlalu banyak, tapi ya jangan terlalu sedikit banget ya. Ya percuma ya, nanti labanya nggak kerasa, untuk profitnya nggak kerasa, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa saham DMMX ya. Jadi DMMX, wah Pak Sunar masih high Pak Sunar hari ini. Jadi ini sudah saya sebutkan areanya ya, 1650 1675 ya. Ini target terdegatnya 1675. Kalau sudah punya ya pasang, harusnya sudah pasang stop di 1625 dan 1400 ya. Kalau misalnya sudah kena jual ya nggak apa-apa, kita tunggu aja di area buy on weakness ya. Buy on weaknessnya masih tetap ya di sekitar area 1135 sampai dengan 1200. Jadi tunggu kalau dia koreksi misalnya ya, kalau dia berhasil naik lagi atau rebound istilahnya ya, mantul ke atas 1200 buy, naik ke atas 1255 buy, naik ke atas 1355 buy, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sundar, kalau belum punya lebih baik buynya di mana? Ini karena dia masih testing resisten ya, walaupun hari ini dia high 1670, target terdekatnya 1675 ya, yang sesuai dengan analisa saham saya ya, yang sebelumnya saya bahas. Jadi menurut saya sih sekalian aja kalau mau buy high sell higher aja ya. Kalau dia tunggu naik ke atas 1675 buy, kemudian naik lagi ke atas 1800 tambah lagi dengan target price terdekatnya 8000 ya, seperti itu ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Kenapa buy-nya bertahap? Kalau kita lihat di sini dia kalau sudah naik ke atas kemudian dia sideways breakout ya, sideways ya, breakout ya. Ini kan baru saja breakout ya sebelumnya ya, minggu lalu ya. Naik ke atas 1475 ya. Jadi kecenderungan ya kemungkinan minggu ini sideways ya, seperti itu ya. Jadi makanya itu saya bilang sih kalau buy boleh saja tapi jangan terlalu agresif. Memang uptrendnya masih bagus ya, sudah dibahas di analisa saham mingguan oleh Angel ya, minggu lalu, akhir minggu lalu maksud saya, untuk minggu ini ya analisa sahamnya ya. Jadi menurut saya sih buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau misalnya takut atau merasa ketinggian, nggak berani buy bertahap ya, tunggu di area buy weakness atau pilih saham yang lainnya aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk analisa saham harian hari ini 29 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian sekedar mengingatkan aja ya, yang penting jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe, like ya, bantu like videonya ya, karena kalau banyak orang yang like, ratingnya makin naik ya, jadi viewernya makin banyak, makin semangat ya, seperti itu ya. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.